Ya, lanjut. Jadi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) pada awalnya merupakan hasil fusi federasi. Jadi ini ngerti, fusi itu penggabungan federasi. Jadi ada kelompok-kelompok organisasi. Ya, lanjut. Ya, namanya dulu keren ya. Katholieke Studentenvereniging, KSP, itu bahasa Belanda. Kalau saya salah, saya tidak belajar bahasa Belanda. Bahasa Belanda itu mirip-mirip bahasa Jerman. Ya kan, kalau Anda mempelajari bahasa Jerman, pasti nanti ini, mudah-mudahan nanti ada yang dikirim ke Belanda dan Jerman. Itu dulu harapan kita. Masuk PMKRI ini jangan sampai hanya S1 saja, S2, S3. Ya. Nah, dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Yogyakarta. Jadi ini hasil penggabungan ya. Dulu tuh ada dua kelompok. Mungkin yang satu khusus untuk orang Indo-Belanda atau orang Belanda, Londo, sedangkan yang satu untuk pribumi. Nah, kalau seperti itu makanya yang satu warnanya coklat, yang A, yang satu warnanya putih. Ya. Jadi dulu itu ada mahasiswa Londo tidak mau gabung dengan mahasiswa pribumi kan. Nah, lanjut. Nah, kita perhatikan di situ. Jadi organisasi ini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Ya, ada yang di KSP Santo Belarminus Batavia. Bayangkan berdiri di Jakarta, paling tua tuh ya. 10 November 1928. Ya kan? Kalau Sumpah Pemuda tahun berapa? 28 Oktober 1928. Di mana awalnya mereka bersidang? Di salah satu tempat atau jelas ya, di salah satu gedung aula gereja Katolik ya. Nah, nanti dicari sejarahnya. Kemudian yang kedua, KSP Santo Thomas Aquinas Bandung, berdiri 14 Desember 1947 setelah Indonesia merdeka. Berikutnya KSP Santo Lukas Surabaya, berdiri 12 Desember 1948. Makanya kita punya nama pelindung PMKRI Santo Albertus Magnus, cabang Sungai Raya. Ya kan? Lanjut. Nah, adapun PMKRI Yogyakarta didirikan pada tanggal 25 Mei 1947 yang diketuai oleh Saudara Profesor Stefanus Munajat Danu Saputro, SMD. Biasanya profesor ini biasa dipanggil Munajat saja. Orang Katolik ini jarang dipanggil nama baptisnya. Ya. Lanjut. Nah, SMD merupakan pendiri sekaligus ketua pertama Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI. Jadi dulu namanya bukan perhimpunan, perserikatan. Ya kan? Guru besar ilmu hukum lingkungan di UNPAD, Universitas Pajajaran ya. Nah, bahkan dia menjabat sebagai Menteri Negara, Sekretaris Presiden 1966-1967. Maka pernah kita tahu ada Menteri Munajat namanya. Nah, itu orang Katolik. Lanjut. Nah, keinginan Federasi KSP ya. Yang pertama adalah berfusi. Karena tahu KSP ini kan hanya menghimpun mahasiswa-mahasiswa Katolik Londo yang berjiwa nasionalisme sebenarnya. Lanjut. Kemudian Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Yogyakarta di penghujung 1949. Nah, itu kan ada agresi militer 1 dan 2 ya, yang menyebabkan ya organisasi mahasiswa pada waktu itu atau kelompok mahasiswa pada waktu itu banyak yang menjadi pejuang, pelajar ya, untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, dihasilkan keputusan bersama ya. Kita bukan hanya mahasiswa Katolik tetapi juga mahasiswa Katolik Indonesia. Jelas? Anda adalah mahasiswa Katolik Indonesia. Ya. Jadi jelas kan? Lanjut. Nah, lalu ada kongres yang menggabungkan Federasi KSP dan PMKRI Yogyakarta, berlangsung di Yogyakarta tanggal 9 Juni 1951. Nah, ini sejarah. 9 Juni 1951 KSP dan PMKRI cabangnya ya bukan cabang ya, karena PMKRI Yogyakarta itu dianggap pusat karena Jakarta waktu itu ya Presiden Soekarno memindahkan ibu kota di Jogja ya. Nah, makanya pusatnya di Jogja. Jadi 9 Juni 1951. Kemudian Kongres Gabungan sempat diskors untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing organisasi untuk kembali mengadakan kongres secara terpisah pada tanggal 10 Juni 1951. Kalau terjadi deadlock kan gini,
Anda kan kalau masuk di PMKRI kan tidak boleh terima-terima saja keputusan. Apakah kawan-kawan atau saudara-saudari setuju dengan keputusan ini? Setuju? Tidak seperti itu kalau di PMKRI ya. Pasti Anda harus mengambil yang namanya jejak pendapat dulu kan. Minimal 3 pendapat kan. Tidak mungkin. Bahkan biasanya sampai bermalam-malam tidak tidur-tidur dia pendapatnya. Ya kan? Ya itu wajar. Itulah Anda berorganisasi. Makanya kalau orang masuk PMKRI tidak mampu untuk berpendapat, ya jangan masuk PMKRI. Lanjut. Akhirnya Kongres Gabungan untuk PUSI digelar kembali pada tanggal 11 Juni 1951 menghasilkan 14 keputusan, yaitu ini 14 keputusan sakti ya, yang akhirnya membuat kita ada di sini. Lanjut. Nah, ini 1, Federasi KSP dan PMKRI Yogyakarta berfungsi menjadi satu sebagai organisasi nasional mahasiswa Katolik bernama. Nah, udah tahu ya? Tahu enggak sejarahnya tadi? Tanggal berapa? 11 Juni 1951. Nanti ditanya, kapan berdiri PMKRI? Kapan ya? Ya memang ada sejarahnya. Jadi ceritanya, ya bahasa kita cek-ceknya dia kawin lah. KSP dengan PMKRI kawin kan. Jadilah nama anaknya, tapi bukan jadi nama anak. Jadilah dia Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI. Jadi semenjak 11 Juni 1951, organisasi kepemudaan ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI. Sebutan perhimpunan disepakati sebagai pertimbangan agar organisasi baru ini sudah bersiap-siap untuk mau dan mampu menampung masuk dan menyatunya organisasi-organisasi mahasiswa Katolik lain yang telah berdiri. Jadi banyak organisasi tingkat kampus yang sudah berdiri ya. Makanya dulu ada keinginan, biasanya kalau Orkabina KMK Untan itu ada masuk ya prinsip-prinsip dari PMKRI. Sekarang tidak tahu lah apakah punya link enggak gitu. Misalnya di Stakan punya kegiatan seperti model kayak Orkabina. Kalau beberapa tahun yang lalu saya ikut sebelum Covid ya, selalu diajak. Jadi kita ada satu sesi perkenalan PMKRI untuk mahasiswa baru Stakan. Enggak tahu, mudah-mudahan ada tahun ini kan. Kalau udah puji Tuhan. Harus diadakan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita dihujat sama orang yang bukan PMKRI itu biasa. Yang parah kalau PMKRI menghujat PMKRI itu berarti aneh dia. Tidak tahu sejarah berarti. Masa Anda menghujat rumah Anda sendiri? Ya kan? Berarti dia kurang baca. Ya. Jadi lanjut. Nah, kemudian keputusan sakti berikutnya, ini sakti ya. Dasar pedoman anggaran dasar PMKRI Yogyakarta diterima sebagai anggaran dasar sementara PMKRI hingga ditetapkan AD PMKRI yang definitif. Jadi anggaran dasar kita tidak boleh dirubah kalau tidak ada namanya sidang majelis tinggi. Jadi waktu itu beberapa tahun yang lalu saya minta dari cabang kota Pontianak itu coba dirubah sedikit lah. Cuman lobbynya tidak berhasil. Coba dari cabang Alberto Magnus nih, kalau ada majelis itu ngomong dirubah sedikit anggaran dasarnya supaya yang anggota itu adalah semua mahasiswa Katolik yang sudah menjadi mahasiswa Katolik di kampus. Kader ya itu baru yang ikut MPAB. Kan gampang, simpel sebenarnya. Jadi banyak gitu. Ya kan? Biar orang tidak ketawa gitu, Pak. Berapa jumlah PMKRI? 50. Hah? Kalau jumlah berapa PMKRI? Ya kan? 50.000. Mana tidak ngeri itu misalnya kan? Wih, banyak nih pokoknya. Itu yang anggota yang masuk langsung dari kampus gitu. Tapi puji Tuhan direspon dengan komisariat kampus. Itu udah betul. Jadi harus kita dirikan komisariat kampus di kampus-kampus. Bukan saya yang provokator ya, bukan. Tapi itu dulu saya bilang, kalau kita tak ada pengurus di kampus, sampai kucing bertanduk, kalau mau ngerekrut orang kena marah nanti. Ya kalau kita kena marah, ngapa kamu ikut demo? Itu kan urusan pribadi. Ya kan? Karena sekarang ini kan kita tidak bisa lagi ya tidak berpendapat, tetapi hati-hati juga disusupi. Lanjut. PMKRI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 1947. Jadi bukan hasil PUSI itu 11 Juni, tetapi
karena PMKRI itu sudah didirikan di Yogyakarta, dulu perserikatan namanya ya, maka hasilnya PMKRI itu didirikan 25 Mei 1947. Itu jelas, karena PMKRI yang namanya perserikatan, tapi fusinya sendiri atau berubah menjadi perhimpunan itu 11 Juni 1951. Lanjut. Kemudian PMKRI berkedudukan di tempat kedudukan pengurus pusat PMKRI. Jelas. Itu PMKRI pusat. Lanjut. Kemudian waktu itu dapat 4 cabang. Ini luar biasa. Cabang Yogyakarta, karena itu adalah cabang pusat awalnya. Cabang Bandung, cabang Jakarta, cabang Surabaya. Justru cabang Jakarta itu baru berdiri ketika cabang Jogja, Bandung berdiri, Jakarta dan Surabaya, 4 kota besar yang ada di Jawa. Lanjut. Nah, kalau ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga ya. Anggaran rumah tangga setiap cabang PMKRI harus dicantumkan kalimat PMKRI berasal dari Federasi KSP dan PMKRI Yogyakarta yang berfungsi tanggal 11 Juni 1951. Nah, coba nanti dicek oleh pengurus, betul enggak ART kita kayak gitu. Kalau misalnya ART kita menyimpang dari itu, nanti kita akan dianggap organisasi bukan PMKRI. Ya, ART-nya ya. Jadi harus dicek tuh. Ya. Jangan pula enggak pernah dicek ART-nya. Mana saya pernah lihat ART? Lanjut. Santo pelindung PMKRI adalah Santo Thomas Aquinas, khusus untuk PMKRI pusat. Ya, karena cabang-cabang boleh punya. Mengapa dipilih Santo Thomas Aquinas? Nah, ini adalah pujaga atau bapak gereja yang bisa ya memberikan kemampuannya untuk ya memberikan prinsip-prinsip. Kan ada namanya karangan Aristoteles itu dibuatnya. Ada Summa Theologia, dia punya buku. Boleh dicari dan dibaca. Lanjut. Kemudian semboyan PMKRI adalah Religio Omnium, ya. Scientiarum Anima. Itu apal ya? Apal? Rosa. Rosa. Dah tahu lah, ya kan? Kalau misalnya pro Ecclesia Patria kan Petra. Apa itu Rosa? Ya Rosa Bang. Ya udah. Kalau ndak apal tuh dihafalkan. Kalau ndak apal ya ngotot lah. Anak PMKRI kan harus ngotot. Ya Rosa Bang. Iya apa tuh Rosa tuh? Ya, ini dicatat ya. Religio Omnium Scientiarum Anima. Ya. Yang artinya agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan. Ya. Jelas? Jelas? Agama adalah jiwa segala ilmu pengetahuan. Jadi begini, kalau Anda tidak Katolik, belajar filsafat bahaya. Anda harus Katolik dulu baru belajar filsafat gitu, Pak. Jangan Anda tidak beragama lalu belajar berfilsafat, nanti Anda akan sesat. 9. Baret PMKRI berwarna merah ungu marun dengan bol kuning di atasnya. Ini kayak ini nih. Lucu ya Bang ya, saya masuk PMKRI karena ada bol-bolnya tuh yang kuning-kuning tuh. Kayak topi anak bayi gitunya. Enggak, itu ada maksudnya. Lanjut. Ya. Kongres Fusi ini selanjutnya disebut sebagai Kongres 1 PMKRI. Ya. Jadi tanggal berapa berdirinya PMKRI? 27 Mei 1947. Betul? Berarti Anda mencatat. Saya kan menguji 25 Mei 1947. Jadi jelas ya? Betul enggak? Itu boleh ditanyakan nanti dites. 25 Mei 1947. Lalu kalau kongres pertama 9 Juni 1951, hasilnya 11 Juni. Betul ya? Nah, ya biar tercatat. Lanjut. Kongres 2 PMKRI akan dilangsungkan di Surabaya paling lambat sebelum akhir Desember 1952 dan PMKRI cabang Surabaya sebagai tuan rumahnya. Jadi kongres pertama itu di Jogja, kongres kedua itu di Surabaya. Lanjut.
Kemudian masa kepengurusan PMKRI adalah 1 tahun dengan catatan untuk periode 1951-1952 berlangsung hingga diselenggarakannya Kongres 2 PMKRI. Karena ini adalah masa peralihan dari PUSI, makanya hanya 1 tahun saja. Mereka agendanya adalah menyelenggarakan Kongres kedua. Karena pada Kongres pertama itu kan didapatkan 14 perintah sakti ini. Lanjut, yang ke-13. Nah, pengurus pusat PMKRI jangan enggak tahu PP kan? Ya kan? Anak PMKRI enggak tahu, itu perintah PP. Apa PP itu ya? Peraturan pemerintah kali ya. PP itu pengurus pusat. PMKRI terpilih segera mendirikan cabang-cabang baru PMKRI di seluruh Indonesia dan mengenai hal ini perlu dikoordinasikan dengan pimpinan Wali Gereja Indonesia. Nah, ini penting. Pimpinan Wali Gereja Indonesia. Siapa? Para uskup. Para uskup ada pembantu uskup, para imam. Para imam itu ditempatkan di paroki-paroki. Kalau Anda berkedudukan di wilayah paroki Santo Agustinus ini, Anda harus selalulah berkoordinasi dengan Romo Pras, kalau tidak salah, Pastor Pras ya. Omongkan ya, apapun diomongkan. Ya kan, tidak ada duit nih, Pastor, ya kan, tidak ada beras, omongkan. Matius 7 ayat 7. Itu catat tuh. Mintalah maka kamu akan diberikan. Betul tak? Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Minta. Ya kita mahasiswa. Pak, Pastor, Matius 7 ayat 7. Pastor Pras kan suka pakai ayat cantik tuh. Oh iya betul. Nah, makanya. Ini kami tidak ada marga, Pastor. Ya cari. Ya cari di mana, Pastor? Ya kan? Saya dengar udah ada marga ya. Di mana? Hah? Oh sebentar. Kira marganya di mana begitu ya? Di sementara. Di Serem. Oh ngontrak, itu marganya. Ya kalau memang tidak ada duit ya tanya, minta dengan Pastor Pras. Pastor di mana kami marga kan? Ya. Lanjut. Nah, ya. Jadi siapa nih? PK Harya Sudirja secara aklamasi ditetapkan sebagai Ketua Umum PP PMKRI periode 1951-1952. PK itu namanya ya. Nggak tahu apakah Petrus Canisius mungkin. Sepertinya sih Petrus Canisius ya. Memang dulu nama orang Katolik disingkat-singkat supaya tidak terlalu nampak lah. Jadi Katolik di dalamnya, di luarnya nasionalis, maksudnya begitu. Nama saya misalnya Julian Elis cukup. Tapi sekarang sayang gitu ya. Makanya kalau dulu pakai singkat kayak munajat kan, enggak tahu namanya Stefanus. Ya kan? Munajatnya. Lanjut. Udah mulai jelas ya? Ya, lanjut. Nah, atas saran Monsinyur itu yang mulia. Kalau sudah Monsinyur yang mulia lagi jangan. Kalau mau Monsinyur. Kalau ada Monsinyur Agus datang, kalian cium tangannya. Itulah PMKRI ya. Kemarin saya bangga tuh. 2 mewakili mahasiswa datang PMKRI cabang Albertus Magnus ke Anjongan, walaupun sesat. Kemana kalian terlambat? Sesat bang, kata Goliat. Padahal Daud tidak pernah sesat, memang Goliat yang sesat. Dengan siapa satu tuh yang dari Papua tuh? Oh, hebat dia, datang. Duduk, tanya. Jangan kalian ikut di forum enggak nanya. Saya paling bising kalau udah kalian kan datang diwakilkan nih. Nanya. Tahu pun nanya gitu, Bang, supaya terkenal sedikit lah. Ya kan? Nah itu. Ya. Ini jadi PMKRI cabang Santo Albertus Magnus tuh nanya. Di kelas nanya. Ya kan, dengan dosennya, mintalah, carilah, ketuklah kan. Nilai anak ini E, tapi dia rajin nanya, aktif, kasih C lah, itu lumayan. Ini udahlah dia nilainya E, enggak pernah nanya, enggak tahu lagi dosennya. Nanya. Ya, atas sarannya, tanggal 25 Mei 1947 yang bertepatan dengan hari Pentakosta atau Pantekosta sebagai hari lahirnya PMKRI. Jadi semangat Roh Kuduslah yang menggerakkan PMKRI.
Karena Monsinyur ingin menganggap PMKRI itu lahir pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Jadi ingat, yang menjiwai perjuangan kita adalah Roh Kudus, bukan roh kuda. Makanya setiap kali kalian berjuang, turun ke jalan doa. Minimal doa aku percaya. Jangan berjuang dulu, tanda salib doa aku percaya. Bapak kami 3 kali salam Maria. Ya kan? Mana gak tahu batu yang malah melempar kepala kalian. Ini anak PMKRI lalu ndak doa kan? Sebelum pakai doa dulu tanda salib. Tak perlu Pak, tak perlu Bang. Ya perlu lah. Ya kan? Itu lihat dulu 25 Mei 1947, hari Pentakosta pada waktu itu. Itu saran dari Bapak Gereja Indonesia tuh, pejuang dan pahlawan nasional kan? Alasan beliau menetapkan tanggal tersebut adalah sebagai simbol turunnya roh ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Roh ketiga. Tahu enggak roh ketiga? Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aduh, enggak tahu. Roh pertama Allah Bapa. Roh kedua ya Yesus. Roh ketiga Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini kacau nih. Kalau enggak paham. Yaitu Roh Kudus kepada para mahasiswa Katolik untuk berkumpul dan berjuang dengan landasan ajaran agama Katolik. Kalau you bukan agama Katolik, tak bisa masuk PMKRI. Ya memang seperti itu prinsipnya. Jadi bagaimana yang mau? Ya tanda salib. Mau enggak simpatisan? Enggak loh. Ya tergantung lah anggaran dasarnya ngomong apa. Tapi prinsip dasarnya seperti itu. Membela, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Membela. Kalau kita diserang penjajah, turun PMKRI. Oh, udah ada senjata ya? Enggak lah. Di garis belakang boleh. Ya kan? Pakai simbol nih, berjuang. Mempertahankan ya. 1 jengkal tanah pun, 1 senti pun punya kita. Ya. Kalau pulang di kampung ada orang mau ngambil tanah, pertahankan. Pakai atribut ini semua turun kan. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, mengisi. Ya kan? Mengisi. Maka dari kacamata PMKRI ya, berdemolah yang baik dan benar. Itu mengisi, bukan anarkis atau merusak. Jadi anak PMKRI pulang dengan damai. Terserahlah yang lain kan. Makanya biasanya udah pulang demo anak PMKRI itu harus dicek korlapnya cek. Masa korlapnya lalu lari pula makan nasi. Cek berapa anak kader PMKRI yang turun. Kalau terluka, obati. Jangan malah dibiarkan. Ya kan? Malah lari pula sendiri-sendiri. Ya kan? Ini tidak bisa. Makanya berjuang itu harus ada satu tempat jelas. Makanya kalau perjuangan tidak jelas, jangan kalian ikut. Lanjut. Nah, kedua sejarah PMKRI cabang Sungai Raya. Luar biasa ini. Ini gereja mana ya? Ya. Ini market gereja mana ya? Ini harapan. Kalau kita misalnya pastoral care di suatu tempat, nah, coba kita rancang stasi dulu. Nah itu marketnya. Entah di mana kan? Di daerah mana gitu. Tempat kita pastoral care. Pertama awalnya hanya perpustakaan, ya. Nah, ini sejarah. Ya. Santos Albertus Magnus. PMKRI cabang Sungai Raya yang pada waktu itu bernama cabang Mempawah. Nah, itu. Sama, ya. Santo Albertus Magnus ditetapkan menjadi kota jajakan melalui MPA ke-20 di Banjarmasin tahun 1999. Setelah kerusuhan tuh ya, ngeri enggak tuh? Bahaya ini kalau enggak ditetapkan kan. Dengan penunjukan sebagai koordinator kota jajakan pada waktu itu adalah, coba, Saudara Julianus Mar. Ya. Saya tahunya Marnya itu Martinus Antarepo apa gitu, atau Marianus Antarepo gitu. Dia orang Bawang. Ya. Nah itu.
Sampai pada akhirnya status sebagai kota jajakan disahkan kembali sebagai calon cabang pada MPA ke-21 di Taman Mini. Waktu itu gini ya, dia nih kalau mau jadi kota jajakan dulu, nanti MPA selanjutnya baru calon cabang. Di Taman Mini Indonesia Indah yang berlangsung pada 24 November sampai 1 Desember 2000 di Jakarta lewat penetapan MPA nomor 007/TAP/MPA 21/2000. Nah, itu dicatat tuh. Ya. Itu harus hafal di luar kepala. Dah jelas? Kapan jadi kota jajakan? 99. Ya. Pada MPA ke berapa? MPA ke-20. Di mana? Banjarmasin. Masih dengar ya suara saya? Masih bisa dengar? Oh, bisa. Ya. Lalu menjadi calon cabang pada MPA ke berapa? MPA ke-21. Di mana? Di Taman Mini Indonesia Indah. Di mana Taman Mini? Di Jakarta. Tanggal berapa waktu itu? 24 November sampai 1 Desember. Berapa? Keputusan MPA nomor berapa? Nomor 007/TAP/MPA 21/2000. Itu dicatat ya. Nanti misalnya kalian mau jadi calon ketua presidium, nanti dites. Kalau itu ndak apal, wah, sangsut mau milih ketua kita nih gitu. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, pada tanggal 9 Juni 2001 ya, calon cabang CC. Apa tuh CC? Banyak benar disingkat. Calon cabang. Ya. Santo Albertus Magnus Mempawah mengadakan ya rapat umum anggota calon cabang. Ruak. Pak mau pergi ruak, Pak. Apa tuh ruak kata orang tuanya? Jelaskan. Rapat umum anggota calon cabang 1 bertempat di asrama Pemda Kabupaten Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam nomor 7. Saya sudah ke sana dan disitulah MPAB pertama tuh. Nah, di situ. Pada ruak ya 1 tersebut dihasilkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga calon cabang, anggaran rumah tangga calon cabang, dan dengan ketua presidium PMKRI calon cabang terpilih Saudara Yulianus Mar untuk menjabat periode 2001-2002. Ya. Jelas ya? Langsung dia ruak, langsung dia penetapan RTCC, langsung MPAB. Pokoknya kilat lah waktu itu. Kilat. Pokoknya sebentar jadi langsung. Ketok palu, tap, selesai. Lalu pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2002 diadakan lagi pemilihan ketua pada ya Rual CC 2 dan terpilih sebagai ketua presidium Saudara Stefanus Teddy untuk menjabat periode 2002-2003. Ya, jadi Bang Teddy ini dulu dia MPAB-nya di Santo Thomas More. Tapi itu diperbolehkan karena dia lebih banyak aktif di PMKRI calon cabang Mempawah. Jelas ya? Kemudian PMKRI calon cabang Mempawah menjadi cabang Mempawah pada tahun 2002 pada Kongres dan MPA di Kupang, NTT. Berarti kongres keberapa tuh? Ayo. Kongres keberapa dah? 2002. Nggak ditulis di situ. Nah? Kongres 21, Kongres 22, Kongres 23 tuh. Lanjut. Ya. Itu PR. Seiring berjalan waktu, PMKRI cabang Mempawah melakukan perubahan nama cabang. Hal ini didasarkan atas pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Kuburaya yang berdasarkan atas segala aktivitas dan tempat kedudukannya. PMKRI cabang Mempawah ikut dalam wilayah pemekaran Kabupaten Kuburaya bertempat di Sungai Raya. Nah, ini yang terjadi persoalan. Harusnya keluar namanya PMKRI cabang Kuburaya, tapi yang keluar cabang Sungai Raya karena tempatnya. Itu persoalannya ya. Persoalannya di situ. Ya udah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa kan? Lanjut. Maka dari pertimbangan tersebut diadakan
rapat umum anggota cabang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2008. Jauh ya. Sempat nanti kalian agak aneh kan. 2002 sudah jadi cabang kan. Tapi baru bisa ruak itu lama ya. Terkatung-katung. 2002 2008, 6 tahun. Jadi tidak mudah. Sudah jadi calon cabang, punya semangat, tapi akhirnya cukup lama baru bisa mengadakan ruak. Ya. Ketetapan ruak nomor 005 garing tab garing ruak strip Mempawah garing 12 garing 2008, yaitu penetapan nama cabang Mempawah diganti menjadi cabang Sungai Raya dan terpilih sebagai ketua presidium. Nah, ini dia. Lihat ya. Saudara Laurianus Ari Susanto, dia dulu Fakultas Teknik, ya. Dan disahkan secara nasional dalam Kongres dan MPA di Denpasar, Bali pada 17 Desember 2009. Nah, inilah dia. Jadi ada sejarahnya. Ada ketua calon cabang, betul? Betul enggak? 2 kali ketua calon cabang, ditetapkan cabang. Ya kan? Berarti ketua cabang sudah berapa orang tuh? Calon cabang 2 orang, cabang. Nah, yang tadi lah, cabang kan pasti Teddy tadi kan. Habis itu yang kedua, tapi ya zamannya Ari ini perkembangan cabang Sungai Raya sangat pesat. Kemudian pada ruang berikutnya yang terpilih menjadi ketua presidium adalah Saudari Yasinta. Nah, jadi setelah itu mulai organisasi ini baik, ya. Dikarenakan beliau mempunyai kesibukan pribadi, maka beliau mengundurkan diri sebagai ketua presidium dan diganti oleh saudara Lanan. Tahu yang mana orangnya? Tidak ada fotonya ya. Sekarang tinggal di paroki BMJ nih kalau tidak salah. Kalau betul, ya. Atau dia udah pulang kampung, saya kurang tahu lah. Lanjut. Nah, jadi yang pernah menjabat sebagai ketua presidium, nah ini. Nah, jadi sejarah tak boleh dihapus. Marianus Mar 1999 sampai 2002. Stefanus Teddy Valentino 2002 sampai 2008, terpanjang. Ya kan? Laurentius Ari Susanto 2008 sampai 2010 karena dia harus mempersiapkan masa itu, ya. Cornelia Yasinta 2011 sampai 2012. Nah, ini dah mulai bagus nih. Paulinus Lanan 2012 sampai 2013. Lalu Selvanus Usel. Nah, ini megang nih, Stakan nih megang nih, Stakan. Ini anak Stakan nih. 2012 2013. Ya. Kemudian Adrianus Trisno, ya. 2014 sampai 2015. Kemudian Marcianus Ego 2015 2016. Eduardus 2017-2018. Nah, di sini saya udah pindah ke Pontianak, makanya saya balik lagi. Awalnya saya mau diam-diamnya. Lalu datanglah Stefanus Agung itu, ketemu saya di PSE. Oh, ini nih. Setelah itulah saya kembali aktif lagi di sini gitu. Awalnya saya mau menghilang dulu gitu. Karena saya waktu itu tugas di Bengkayang 14 tahun. Ya. Berikutnya Tri Natalia Urada. Ya, sekarang sudah jadi sekjen ya. Ya, kita dorong terus dan kita doakan, mintalah gitu. Hebat tuh. Maka dari PMKRI nanti jadi ketua PP ya. Kita dorong ketua PP sana. Ambil S2, S3. Minta beasiswa dari KWI. Saya PMKRI Monsinyur. Oh. Jangan demo aja, minta lo pendidikan. Ya. Lanjutnya Laurentius. Ah, ini dari Stakan lagi. Ah, ini bangga nih Stakan nih. Ya. Lalu Lena Sumbung, ya. Ini Stakan lagi. Nah, balik lagi Goliat Goli, ya, lawannya Daud. Oh. Ini Goliat Goli ini dari Untan kan? Ya. Jadi begini, kita tidak punya ego kampus di sini ya. Ketika Anda masuk PMKRI cabang Santo Albertus Magnus, kita adalah satu saudara dalam Kristus, berjuang dengan semangat. 3 semangat tadi apa? Wih, semangat apa tadi? Yang pertama? Pancasila. Yang kedua, ya, kekatolikan. Yang ketiga,
kemahasiswaan. Jadi 3 itu. Jadi ingat tuh, ya. 3 jiwa PMKRI itu pro ecclesia di patria. Jadi kalau kita melakukan perjuangan itu, yang pertama adalah semangatnya Pancasila. Jelas ya? Kalau ada pemimpin melanggar Pancasila, mari kita mundurkan. Gitu. Ya kan? Makanya waktu demo tanda salib, minimal syahadat para rasul. Ya enggak? Ya kan? Berikutnya mahasiswa. Mahasiswa itu orang yang maha ya, maha. Gila, di atas siswa kan maha. Maha rahim, maha tahu, ada mahasiswa. Ada enggak maha dosen? Enggak ada. Mahasiswa ada. Enggak ada kan maha dosen? Enggak ada. Lanjut. Nah, kiprah PMKRI di Kalimantan Barat sudah banyak. Lanjut. Di Bumi Katulistiwa khususnya Kalbar telah berdiri beberapa cabang. Ini luar biasa semangat jiwa PMKRI, PMKR kok ya. Kurang itu. Nanti marah kita. PMKRI marah sebelah nanti. Marah orang PMKRI cabang Thomas More Pontianak ya. PMKRI cabang Pontianak atau cabang Thomas More. Nah, ini luar biasa. Nah, kita salut dengan ini. Ini adalah PMKRI tertua yang ada di Kalimantan Barat. Tertua. Sebagai abang tertua kita harus sowan lah ke sana, main-main. Ya, main-main kan begitu ke marganya. Bang, minta nasi, Bang. Ya, kalau ada nasi lah gitu. Ya, dulu saya sering main di situ kan. Aduh, luar biasa tempatnya, sangat indah. Banyak barang berantakan gitu, Bang. Sekarang enggak tahu lah marganya kemana lagi. Ya. Mungkin di samping ini ya. Berikutnya PMKRI cabang Abang Sintang. Ini ada penyusup nih. PMKRI cabang Sintang. Mengapa Sintang duluan? Karena memang di sana ada Universitas Kapuas ya. Dan kita tahu bahwa kader-kader PMKRI yang sudah lulus kembali ke Sintang, dia menggerakkan itu. Ya. Jadi cabang Sintang. Itu calon cabang itu cabang Abang Sintang. Ya. Berikutnya yang ketiga kita. PMKRI cabang Sungai Raya. Berbangga ya? Kita jadi adik ketiga, nanti kakak ketiga, karena PMKRI cabang Bengkayang kakak adik kita. Tapi ingat, cabang Sungai Raya ini paling banyak menginisiasi calon cabang ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Cabang Bengkayang tuh yang inisiatornya dari cabang Sungai Raya. Rajin berjalan gitu. Begitu juga cabang Melawi, cabang Sambas tuh. Ayo cabang. Nah, PMKRI cabang Melawi, PMKRI cabang Sambas. Lanjut. Ada enggak? Cabang Sintang. Oh. Ada kesalahan begini. Mungkin dulu calon cabang, tapi coba dicek lagi lah nanti. Mungkin dikoreksi. Hah? Cabang Kapuas Hulu. Cabang Kapuas Hulu yang ketujuh. Jadi ada 7. Lanjut. Calon cabang. Oh ya. Puji Tuhan, Kabupaten Landak sudah jajakan. Kita doakan menjadi calon cabang, biasanya begitu kan? 1 tahun dah itu menjadi cabang. Ya. Jadi kita berbangga ya menjadi adik ketiga, kakak ketiga. Kami kakak nih gini-gini kan gitu. Ya, visi misi PMKRI, apa itu visi? Ya. Dan apa itu misi? Visi itu adalah pandangan ya, pandangan, vision. Misi itu adalah tujuannya. Lanjut. Nah, ini visinya ya, ini visi ya secara nasional. Terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Bahasa kerennya bonum commune, kesejahteraan umum. Itu visi kita ya. Terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Misi berjuang dengan terlibat dan berpihak kepada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Jelas ya? Jadi itu. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Ya. Jadi jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin nanti ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya kan? Jadi gitu.
Ada pantunnya tuh, ya kan? Jika ada jarum yang patah, pasti. Nah, ini ya kalau orang itu harus berbeda. Jangan simpan di dalam kain. Nah, kalau ada kata-kata yang salah, jangan bilang orang lain. Nah, begitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita kasih opus buat moderator. Mungkin dari beberapa paparan atau penyampaian dari materi kita, yaitu senior kita, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin terkait yang disampaikan oleh beliau dari awal dan hingga akhir ini. Silakan untuk teman-teman. Yo, bertanya. Lupa saya bawa door prize-nya. Lain kali lah. Kalau bertanya dapat gantungan kunci, ya enggak? Dapat duit 5.000 kan? Pasti banyak ya. Lain kali lah. Tahun depan saya kasih door prize. Enggak ada yang bertanya. Ada? Enggak berani. Silakan. Berdiri. Berdiri ya. Nih, di depannya ada apa? Biar dipoto oleh panitia. Momen seumur hidup. Siapa tahu jadi ketua pula nanti nih. Ya, silakan sebutkan nama, kampus, dari asal mana. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama Sore. saya Daniel Sardianto, biasa dipanggil Ardi. Ardi, saya ya. berasal dari kampus Sekolah Tinggi Agama Kota Bukit Pontianak. Baik. Asal dari Sintang. Baik. Jadi tadi pagi saya berbincang dengan Bang Paul. Jadi Bang Paul bertanya pada saya, apakah jika seseorang sudah selesai kuliah, sudah wisuda, apakah dia masih bisa menjabat maksudnya sebagai anggota PMKRI? Karena kan PMKRI ini perhimpunan mahasiswa Katolik. Setelah dia lulus dan tidak mengambil S2, apakah dia masih anggota PMKRI tersebut? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya. Nanti ada dijelaskan pasti ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi nanti kalau agak keliru, yang saya tahu itu masih bisa sampai 6 tahun setelah dia tamat. Tetapi dia tidak bisa menjabat sebagai pengurus karena dia sebagai anggota, ya kan? Tetapi keanggotaan kita kan seumur hidup ya. Saya kan anggota PMKRI seumur hidup. Kata seumur hidup itu kita tidak terikat lagi dengan yang namanya, ya kan? Kalau kita PMKRI ini seumur hidup, ya. Karena kita waktu mahasiswa itu kan tidak mungkin kita jadi sarjana tidak mahasiswa. Tetapi secara aturannya itu tidak salah 6 tahun. Cuman dia tidak boleh menjabat, ya. Kalau terjadi persoalan, mengapa harus 6 tahun setelah itu? Takutnya begini. Kalau ada persoalan yang dihadapi dia waktu mahasiswa, dia harus menyelesaikannya. Biasa begitu. Tapi itu sih ya kondisi khusus lah ya. Nanti akan dijelaskan oleh pengurusnya tentang anggaran rumah tangga yang terbaru. Nah, jadi begini, kalau memang tidak sudah 6 tahun ya udah datang saja waktu MPAB inilah kita datang. Tapi kita tidak boleh mengintervensi keputusan atau program yang dilaksanakan oleh pengurus cabang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Hanya memberikan masukan ngomong ya. Tapi kita tidak boleh. Seperti kejadian kapan waktu di Sintang ya. Itu kan kejadian yang membuat kita akhirnya diperhitungkan PP kalau tidak salah ya. Ini tidak ada ya. Ya. Masa kita harga diri tinggi sedikit. Masa kita sebagai gini. Ketika Anda sebagai utusan dari PMKRI cabang, itu adalah keputusan negara ya. Karena kita nih, makanya saya selalu setelah kepengurusan ini daftar di Kesbang Polimas kan. Nah, kita pernah enggak tahu ya, pernah dilecehkan. Ya udah balik. Makanya kita tidak bisa buat LKTD sendiri. Ya. Itu prinsip yang pertama adalah ya. Kalau kita ini kan ada 3 prinsip tadi itu, jiwa tadi. Pancasilais, kemudian kekatolikan. Ya, kalau kita tidak disebut dalam kegiatan resmi, walaupun itu orang hilaf, dia harus minta. Nah, itu tidak bisa kita harus disebut.
Walaupun Anda sendiri mewakili cabang ini untuk kegiatan lalu tidak disebut, makanya harus ada disebut dulu, dicek dulu cabang mana. Kalau kita tidak disebut, kita bisa interupsi. Mohon maaf, cabang kami tidak disebut. Kalau memang tidak disebut, tidak ada permintaan resmi, ya kita pulang. Nah, itu prinsip dari kemahasiswaan. Ya, kita harus punya yang namanya prinsip. Gitu. Jadi ketika Anda misalnya ada masalah, ya Anda harus sampaikan kepada senior-senior. Jangan Anda bertindak sendiri, tidak boleh. Ya, karena kita ini adalah satu jiwa. Jiwa kita dipersatukan oleh semangat Pancasila, kekatolikan, dan kemahasiswaan kita. Kan tidak mungkin saya menghilangkan sejarah. Oh enggak, saya tidak pernah MPAB gitu. Walaupun MPAB tersingkat. Masa saya bohong? Ya memang itulah MPAB. MPAB ini kan bisa dibuat singkat, 1 jam pun bisa. Tapi kan tidak sesuai prosedural. Itu ada kondisi-kondisi khusus. Kalau misalnya kerusuhan, mana mau buat MPAB? Penyelamatan jiwa dulu, ya enggak? Semuanya kalau misalnya terjadi angin puting beliung, masa langsung dengarkan saya? Ya udah, kita semua menyelamatkan diri dulu, betul kan? Masa MPAB ini enggak bisa. Ya, keselamatan jiwa itu penting. Misalnya di gereja, mohon maaf, tengah misa tiba-tiba ada orang mau mukul pastor, masa kalian lalu, oh biar aja pastor belas kasih, yo itu terlalu lah kalian, ya nak, udah tahu dia udah mau naik ke altar, kalian sebagai PMKRI cepat tangkap orang itu, bukan dihakimi, ya kan? Masa lalu biar kerja pastor tuh babak belur, Allah, ya kan? Kita sebagai PMKRI itu pro ecclesia et patria, itu maksudnya, ya kan? Jangan kita mahasiswa biar aja pastor kena, nggak bisa gitu. Ya enggak? Jiwa kekatolikan kita itu agak melenceng ya, cuman maksud saya tadi untuk menjadi pengurus itu pasti mahasiswa aktif. Nanti dia dipertanyakan pula, ya kan? Nah, tetapi kalau terjadi masalah-masalah kondisi khusus, misalnya tidak ada kader yang bisa menjadi pengurus, ya masih dimungkinkan. Tetapi tak boleh mempertahankan sampai sekian tahun tuh. Ya, kondisi khusus. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih sudah dijelaskan oleh materi kita. Mungkin dari teman-teman lain ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mumpung masih ada waktu ya. Masih jam berapa? Acaranya? Sampai jam berapa? Nanti ada udah Bang Irwan dari udah datang. Sampai jam berapa? Saya sampai jam 2 sampai jam 4 ya. Kalau udah, karena udah pemateri udah datang. Masih ada kalau gini. Udah. Sampai jam berapa? Sampai? Udah habis kali? Hah? Sampai jam berapa? Sampai jam 4? Udah lewat kan? Udah. Tidak apa-apa kalau udah pemateri datang. Baik, kalau tidak ada mungkin apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita tanamkan dimana kita sebagai PMKRI dapat mengenal sejarah, karena sejarah itu sangat penting bagi kita. Perlu kita ketahui, saya sendiri bagian DPC Germas Sungai Raya yang diutus delegasi dari Sungai Raya untuk mengikuti KSN di Manado beberapa minggu yang lalu. Banyak hal yang saya dapat yang akan saya sampaikan dan akan saya kajikan. Mungkin jika ada waktu, mungkin beberapa jam nanti akan saya sharing bersama teman-teman semua. Baik. Ya, mungkin hanya itu. Dengan lebihnya, saya mohon maaf. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria. Silakan.